Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini, saya akan ngetes kedua baterai bawaan dari Impact Driver Makita 173 harga 500 ribuan ya. Seperti ini untuk baterai bawaannya, dia model generik pada umumnya ya. Di bagian depan belum ada indikator baterai, padahal sudah ada slotnya. Sepertinya ada slotnya ini, nanti kita buka untuk casing. Untuk modelnya ya masih model lama ya. Artinya belum model kekinian kayak misalkan baterainya lucid atau baterai-baterai yang selama ini baru-baru ini saya review. Seperti ini. Ya untuk build quality-nya untuk kelas harga terjangkau ini sebetulnya cukup oke loh. Rekan-rekan bisa lihat nih detailnya cukup halus ya. Sisa-sisa fabrikasi pun bisa dikatakan tidak ada nih. Pencetan rilis baterainya pun ini enak, tidak keras. Materialnya juga seperti ini, rekan-rekan bisa dengar sendiri. Oke. Nanti sekaligus untuk chargernya juga akan kita bahas sedikit ya, kita bongkar lah dalamnya kayak apa gitu. Langsung saja tes pertama ya, kita lihat BMS yang dipasang ke baterai ini kira-kira support ke Makita Ori atau tidak. Nih, tulisan fontnya sama persis ya, Makita. Walaupun di koper kemarin dia nggak pakai huruf I tapi pakai huruf L. Tapi di baterai pakai huruf I ya, ini tandanya ada titiknya di sini. Sama ya, Makita. Oke, bismillah. LED nyala, mesin tidak nyala ya. Nah, seperti itu doang. Kalau BMS tidak support ke Makita Ori, pasti nyala hanya sekitar 1-2 detik kayak gitu. Itu tanda bahwa tidak semua semua pin ini tersambung. Karena Makita Ori itu punya 4 pin rekan-rekan. 1, 2, 3, 4 kecil di sana tuh. Paling tidak 3 pin itu harus terhubung. Yang satunya sekaligus kita coba. Sama ya, tidak support untuk BMS baterai ini. Untuk memudahkan identifikasi, keduanya tak kasih label A dan B. Ini hanya untuk memudahkan identifikasi ya, jadi tidak ada bedanya. Yang label B bobotnya 523 gram, yang label A 524 gram. Ya, sama ya, selisih 1 gram saja. Tes berikutnya kita lihat discharge-nya. Pakai voltmeter seperti biasanya. Untuk beban saya pakai jet fan ini yang sampai 52 ampere. Nah, kalau tes discharge itu yang kita lihat bukan dari sisi BMS, tapi lebih tepatnya dari sisi sel baterainya itu sendiri. Seberapa tinggi rate-nya. Oke. Nah, di dalam kondisi penuh 20,65 volt. Jika nanti ada yang tanya, kenapa tesnya justru pakai jet fan, tidak pakai impact atau trimmer atau gerinda atau alat-alat yang lain, saya dapatkan daya yang diperlukan dari alat-alat yang ada itu ternyata justru lebih besar jet fan. Impact itu paling banter hanya di 20-30 ampere. Sedangkan trimmer ini kurang lebih juga sama, sekitar 30-an ampere. Gerinda juga sama, 30-an ampere. Yang cukup tinggi itu adalah Senso. Tapi Senso equipment-nya repot ya, harus motong kayu. Nggak enak lah, itu pun juga kurang lebih arusnya mirip-mirip dengan jet fan ini. Jet fan ini butuh 52 ampere kan. Jauh lebih tinggi daripada alat-alat seperti ini. Itulah kenapa dalam video ini pengetesan saya bebannya pakai jet fan, nggak pakai alat-alat yang lain kayak mesin bor atau gerinda. Jet fan sudah saya atur ke kecepatan paling tinggi di speed 3. Oke, bismillah kita mulai. Ya, dia cut off di sekitar 48 ampere tadi kalau nggak salah. Ini harus dilepas baterai dan dipasang lagi. Kita coba sekali lagi ya. Seingat saya tadi di 45 ampere. 45 ampere buatnya berapa saya nggak kelihatan tadi. Mungkin pas nonton ini nanti rekan-rekan bisa pause ya pas di uji cobanya itu. Kita coba baterai satunya yang label B. Dalam kondisi penuh 20,9 volt ya. Bismillah. Nah, kurang lebih sama ya. Dan tadi sempat lihat untuk wattnya di 620-an watt. Kita coba sekali lagi. Sama ya, 48 ampere, 620-an watt. Wajar sih ya saya kira. Baterai, bayangkan ini, satu paket, dapat unit, dapat 2 baterai, dapat charger, harganya cuma 500 ribuan rekan-rekan.
Wajar kalau baterai yang diberikan untuk menekan harga pastinya ya tidak sebagus baterai-baterai yang kualitasnya di atas ini. Kayak baterai Lucid ini misalkan ya, ini harganya kan di atas 200 ribuan, ini satu unit tok, satu baterai tok ini 200 ribuan. Kali 2 itu udah 400. Nah, sementara ini 500 ribu kita udah dapat 2 baterai set, charger, sama unit. Belum boxnya juga itu. Belum perintilan kayak obeng, kayak klep, dan lain sebagainya. Jadi ya, rekan-rekan kalau beli tools yang harganya terjangkau, harus siapkan hati dulu kalau nanti yang didapatkan itu pasti sesuai dengan uang yang dibayarkan. Biasanya seperti itu. Kita bongkar dulu ya, dalamnya kayak apa kita lihat. Bismillah. Seperti ini. Untuk BMS-nya pakai 2 MOSFET saja. Kita lihat untuk selnya. Weldingannya seperti ini, full plat. Tapi dari plat ke BMS masih pakai kabel. Untuk selnya nggak ada tulisannya rekan-rekan. Ini pakai sel merek apa, kapasitas berapa itu nggak ada ya. Nggak mungkin dengan sengaja tulisan itu ada di dalam, itu udah nggak mungkin. Pasti salah satu ada yang kelihatan walaupun dikit. Dan ini nggak ada kelihatan sama sekali. Berarti memang untuk selnya polosan. Kita coba buka yang satunya ya. Sama ya untuk BMS, pakai 2 MOSFET saja. Dan untuk selnya sama-sama polosan ya, nggak ada labelnya sama sekali. Weldingannya seperti ini. Oke, kita rakit lagi, terus nanti kita tes kapasitasnya berapa. Untuk casingnya seperti ini, di bagian depan tulisan power share ini bisa dilepas ya, jadi bisa di-upgrade, dikasih indikator baterai itu bisa. Testing ketiga, kita lihat real capacity dari baterai ini. Saya mulai dari yang label B. Saya hubungkan dulu ke torch DL24 untuk lihat berapa nanti kapasitasnya. Seperti biasa ya, saya pakai beban 6 ampere. Nanti cut off otomatis dia. Bismillah. Sambil kita tunggu beberapa menit ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi kuat nyala 25 menit 09 detik dan real capacity-nya di 2516 mAh atau sekitar 2,5 ampere hour. Jadi per selnya ini sekitar di 1250-an mAh ya. Oke, kita lanjut ke sel yang A ya. Alat sudah saya reset, kita hubungkan ke baterai. Tegangan penuhnya di 20,4 volt. Langsung saja kita mulai. Sama ya, ini pakai beban 6 ampere. Bismillah. Baik, alhamdulillah sudah selesai pengetesannya. Tadi kuat nyala sampai 25 menit 24 detik. Dan kapasitas realnya di 2,5 Ah ya, atau 2537 mAh. Kurang lebih kedua baterai ini kapasitasnya sama ya, di 2,5 ampere hour. Berikutnya casing kita bongkar juga. Lihat dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini dalamnya rekan-rekan. Kabelnya ke sini ya. Ini min, ini C+. Jadi memang untuk baterai-baterai generik seperti ini, chargingnya tidak melalui pin yang pinggir, tapi pakai pin yang tengah ya, dengan label C+. Sementara yang pinggir ini untuk label outputnya yang ada di baterai sini. Untuk input charging memang di tengah sini. Jadi nanti kalau ada yang bilang harusnya chargingnya pakai yang pinggir, ya kalau kita mengikuti skema yang ada di BMS itu malah kurang tepat. Yang tepat ya pakai yang kecil tengah ini untuk input plusnya. Berikutnya kita coba untuk lihat arus dari chargernya. Saya hubungkan ke wattmeter ya. Ini kabel sudah saya hubungkan ke sini. Udah nyala. Kita dekatkan biar kelihatan. Oke, tegangannya ada di 21,5 volt. Nah, sekarang kita lihat untuk arusnya ya. Nah, ini udah merah ya, udah ngisi berarti. Kita lihat arusnya ada di 0,72 ampere atau sekitar 720-an miliampere berarti. Kalau kita lihat dari sini ya berarti nggak ada 1 ampere untuk arus dari charger bawaan impact driver
Makita ini ya. Alhamdulillah, baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih seperti itu tadi pengetesan kedua buah baterai bawaan Impact Driver Makita harga 500 ribuan ini. Sekaligus tadi juga kita lihat ya untuk charger arus keluarannya berapa. Saya kira dari sini rekan-rekan sudah bisa menyimpulkan sendiri, dan nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tahu saya akan menjawabnya. Sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih rekan-rekan semua telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.